Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Bapak Dendi Kurniawan dalam mata kuliah pemrograman web 2 pada universitas terbaik di Jawa Tengah, yaitu Universitas Tekom, Sains dan Teknologi Komputer. Ya, selamat bergabung di sini bagi Anda yang menonton video ini ya. Di sini ada kelas SKC 181 dari Universitas Tekom Cabang Kalibungu. Ada si Rio ya. Selamat bergabung Rio. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, kita sudah memasuki ke pertemuan atau minggu yang keempat, di mana di sini kita akan membahas mengenai struktur kontrol. Jadi nanti kita akan mengontrol ya menggunakan fungsi-fungsi dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, baik, sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan ya untuk Anda Rio ya, karena kebetulan untuk kelas ini hanya berisi Rio saja. Sampai saat ini Anda juga belum mengirimkan laporan dari pertemuan 2 dan pertemuan 3. Ya, jadi Anda kalau tidak mengirim laporannya ya, nanti saya anggap Anda tidak mengerjakan dari latihan-latihannya. Ya, otomatis itu nanti akan mempengaruhi nilai akhir ya. Karena itu nanti saya akan masukkan ke dalam nilai tugas. Ya, jadi silahkan dikerjakan dan dikirimkan ke email saya. Ya, email saya ada di pertemuan yang pertama ya. Untuk materi ataupun untuk nama emailnya sudah saya share di dalam Siakat. Ya, baik, untuk materi yang keempat di sini saya sudah share ya di dalam Siakat. Ini materinya. Ya. Jadi dalam bahasa pemrograman struktur kontrol sangat penting ya, karena bertindak sebagai pengendali jalannya eksekusi program. Beberapa elemen penting dari struktur kontrol yang sering digunakan adalah pernyataan keputusan ya, kontrol pernyataan if else. Ya, biasanya kan kondisi ini untuk menyatakan sebuah kondisi. Ya, yang pertama ada keputusan ya, ada pernyataan if. Pernyataan if merupakan sebuah kontrol keputusan yang berfungsi untuk mengambil keputusan dengan syarat. Ya, jadi kalau syarat itu terpenuhi, nanti dia akan mengeksekusi bagian apa, mengeksekusi pernyataan apa. Dan jika syarat itu tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi pernyataan yang bagaimana juga. Ya, pernyataan hanya akan dieksekusi jika sebuah ekspresi yang dievaluasi bernilai benar. Ya, tetapi nanti juga kita bisa tambahkan else ya, else. Nah, kemudian akan jika kondisi itu tidak benar, maka dia akan menyatakan perihal apa. Nah, untuk contoh yang pertama di sini ya, ada pernyataan if.php ya. Kita membuat sebuah nilai, sebuah variabel bernama nilai angka ya, diisikan dengan bilangan 8 ya. If nilai angka ya, jika nilai angka sama dengan, ini kan pernyataan kemarin ya dalam aritmatika, itu sama dengan 8, nilai huruf sama dengan B ya. Jadi nilai angka sama dengan nilai angka ini ya. Jadi nilai angkanya itu menampilkan angka 8 di sini, maka nilai hurufnya menjadi seperti itu ya. Jadi seperti ini B. Ini contohnya. Ya, perlu diingat bahwa operator perbandingan ini ya, perbandingan itu sama dengan artinya ya. Kemudian kondisi nilai angka sama dengan akan true jika nilai angka sama dengan 8. Jadi kalau di sini diisi yang lain, maka yang akan ditampilkan di sini ya dia tidak akan menampilkan ya. Ya, coba saja nanti Anda mencobanya, angka 8 di sini nanti dirubah. Kalau saya zoom, ini angka 8 di sini nanti dirubah. Setelah ini jadi, dia menampilkan huruf B seperti yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu Anda rubah nilai 8-nya itu menjadi 8, selain 8. Misalkan 1 atau 2 atau yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada pernyataan else. Nah, ini jadi pernyataan yang tidak bernilai benar istilahnya. Ya, jika ekspresi bernilai false atau salah, maka akan mengeksekusi pernyataan else ini. Ya, pernyataan else digunakan untuk mengeksekusi dua pernyataan ya. Jadi kalau dia tidak benar, maka dia akan mengeksekusi yang else ini. Contohnya penulisannya yang seperti ini. If kondisi pernyataan 1, else pernyataan 2. Ya, contoh di sini total belanja ada 200.000, 2 juta ya, 2 juta. If total belanja sama dengan seberapa ini, 1 juta ya, Anda mendapatkan diskon 5%. Jadi kalau
total belanjanya lebih dari sama dengan 1 juta, maka dia akan mendapatkan diskon 5%. Sementara kalau dia pernyataan ini tidak terpenuhi, ya, pernyataan ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi yang bawahnya, else ini, ya, else. Else, maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Ya, hasilnya seperti ini ya. Ya, Anda nanti dicoba-coba juga. Anda dicoba-coba ketika ini bernilai 2 juta. Maaf ya, ini berapa? Ini 10 juta ya. Ini 10 juta. Ya, ini 10 juta bukan 1 juta, maaf. Jadi kalau 2 juta kan kurang dari 10 juta, maka dia akan eksekusi yang bawah. Nanti Anda coba silahkan di sini diganti ya menjadi di bawahnya, di atasnya 10 juta, misalkan 10 juta 100 ataupun 12 juta ataupun berapa. Maka yang akan ditampilkan adalah Anda akan mendapatkan diskon 5%. Ya, nanti silahkan dicoba juga. Nah, itu ada if dan else. Kemudian selanjutnya ada else if. Jadi di dalam satu shortcut itu ada else if juga ya. Ada ada if, ada else, ada else juga. Ya, pernyataan else merupakan pernyataan kombinasi dari pernyataan else dan if. Pernyataan else digunakan apabila terdapat lebih dari 2 pernyataan. Ya, contohnya di sini ya total belanja, misalkan ini nilai ini nanti bisa dirubah-rubah ya. Ini 1 juta. If total belanja kurang dari 999.000, ya, maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Misalkan di sini ada diskonnya itu berbeda-beda. Misalkan kalau 1 juta sampai 5 juta itu diskonnya 5%. Tetapi kalau lebih dari 5 juta maka diskonnya 10%. Ya, jadi akan ada 3 pernyataan. Tidak mendapatkan diskon 5%, dan mendapatkan diskon 10%. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Kalau tadi di sini hanya else ya, jadi di sini tambahkan if, if. Jadi pernyataan pertama jika tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi pernyataan kedua. Apakah di sini terpenuhi? Ya, apakah total belanja itu kurang dari sama dengan 5 juta? Ya, kalau kurang dari 5 juta, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Ya. Dan apabila tidak, ya, artinya total belanjaan itu kurang dari lebih dari 5 juta, maka dia akan mengeksekusi yang bawah sekali ini. Ya. Nah, ini adalah yang miliknya if ya. Kemudian selain ada if, ada pernyataan, ada switch case. Ya, ada switch case. Ya, switch case juga fungsinya untuk memilih ya, untuk melaksanakan eksekusi. Nah, struktur logika switch case adalah sebuah struktur percabangan yang akan memeriksa suatu variabel lalu menjalankan perintah-perintah yang sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi untuk variabel tersebut. Struktur switch ini mirip dengan struktur if yang ditulis berulang. Ya. Jika ingin membuat sebuah program yang akan menampilkan kata dari angka 0 sampai 5 sehingga terdapat 6 kemungkinan yang terjadi. Ya, karena mulai dari 0 ya. 0 sampai 5, 6 yang terjadi. Jika menggunakan struktur if, maka kita akan membutuhkan 6 perulangan sebagai berikut. Ini contohnya kalau menggunakan if ya, else if ya. Jadi angka 0, kemudian angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Kemudian yang terakhir adalah angka di luar jangkauan. Misalkan seperti itu ya. Kemudian tidak ada yang salah dari penggunaan tersebut. Namun jika kita menggunakan switch case, kode tersebut akan menjadi seperti ini. Ya, misalkan kita isikan variabel A bernilai 3. Switch A, ya, kemudian kita memilih A, case 0, angka 0. Break, dikasih break ya di sini untuk kasih jedanya. Case 1 eko angka 1, case 2 eko angka 2. Jadi kita tinggal memilihnya saja. Ya, jadi nanti di sini dia tidak akan dieksekusi semuanya ya. Ya, dia langsung mengeksekusi yang case 3 ini ya. Karena A ini bernilai 3, jadi dia akan mencari yang bernilai 3 ini, langsung menampilkan angka 3 di sini. Ya, berbeda dengan yang atas di sana, dia akan mengeksekusi satu persatu, mencocokkan satu persatu sampai angka A itu benar-benar 3 di sini ya. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan ya, dicoba-coba, kemudian nanti Anda juga bisa menggantinya nilai 3 di sini menjadi selain 3 ya, 0, 1, 2, 4, 5 ya, dicoba-coba dan lebih dari itu ya. Ini untuk else-nya, kalau di else itu kan ada else ya. Kalau di sini, kalau di switch case dia menggunakan default-nya. Default, jadi selain
angka 0 sampai 5 di sini dia akan mengeksekusi yang di sini ya, angka di luar jangkauan. Nanti silahkan dicoba diberikan inputan nilai A sama dengan 10 atau lebih dari 5 ya, nanti apakah dia benar-benar menampilkan ini atau tidak. Nah itu ya untuk pernyataan ya. Kemudian yang kedua di sini ada mengirim data pada file yang sama ya, jadi nanti kalau kemarin kan kita form menggunakan dua file ya, yang pertama ada form input, kemudian yang kedua file untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Dan tapi di sini kita bisa menggunakan satu file. Nantinya ketika file itu diklik ya, nanti dia akan memprosesnya dan menampilkan di halaman ataupun di bagian bawahnya. Ya, biasanya ketika membuat form setelah metode post ya menggunakan action file submit.php. Jadi ketika kita klik tombol submit ya, dia akan mengeksekusi nama filenya ya, entah itu file hitung ataupun file apa ya, untuk mengirim data dari form HTML ke submit PHP. Walaupun memakai cara itu tidak ada yang melarang. Jadi banyak sekali ya cara-caranya dalam pemrograman web. Jadi hasilnya meskipun nantinya sama ataupun berbeda sedikit itu juga tidak masalah ya. Tergantung nanti si programmernya dia ingin membuatnya seperti apa. Jadi tidak ada yang menyalahkan. Nah, terdapat cara lain untuk menampilkan data yang telah dikirim, yaitu di halaman form dari data yang dikirim tersebut atau submit di form yang sama. Contohnya seperti form PDAM di bawah ini ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kita nantinya di situ menginputkan sebuah HTML di dalam PHP. Ya, ada menggunakan HTML, ada yang menggunakan PHP ya, gabungan di sini. Nah, kemudian PHP-nya ini adalah yang atas ini adalah form inputnya ya. Ini adalah form inputnya di sini. Di sini form inputnya. Kemudian setelah PHP ini adalah prosesnya. Nah, di sana ketika dia menggunakan tombol ya, mana ini? Tombolnya pilih kategori bukan sampah. Dia berarti ini untuk di sini belum menggunakan tombol ya. Ada kosongkan ini ya, submit ini ya, ada tombol submit ini ya, ada value tampilkan ini. Nah, jadi ketika tombol ini diklik ya, value tampilkan ya, dia akan mengeksekusi yang ada di bawahnya ini. Dia akan menghitung ya, akan menghitung di mana di sini dia ada ID pelanggan, meter lalu yang hanya teks biasa ya, input tipenya di sini baru disimpan ya, namanya ID, di sini ada meter lalu ya, meter sekarang ya, ini nama-namanya. Jadi nanti ketika kita menginputkan sebuah nilai, nanti dia akan disimpan di masing-masing variabel ini. Nah, variabel itu kemudian nanti akan dipanggil di sini ya, meter lalu, meter sekarang, kategorinya kita menggunakan sebuah pilihan ya, menggunakan sebuah select name ya. Nah, kemudian di sini ada rumus perhitungannya yang menggunakan fungsi if di sini. If empty ya, meter lalu or meter sekarang ya, jadi ketika dia masih kosong, echo font color masukkan jumlah meter bulan lalu dan sekarang. Jadi ketika dia masih kosong, dia menyuruh untuk memasukkan meter bulan lalu dan meter sekarang. Ya, if kategori dipilih kategori ya, echo font color ya, maaf kategori belum dipilih. Ya, artinya ketika kategori masih teks ini, pilih kategori, jadi dia akan memunculkan pesan kategori belum dipilih gitu ya. Ya, kemudian di sini ada echo if kategori sama dengan warga, harga meter sekian. Jadi di sini ada keterangannya. Jadi kalau di sini milih warga, maka di sini harga meternya 2000. Dan kemudian di sini ketika dia memilih usaha ya, ini pengusaha, harga meternya 1.500 dan seterusnya sampai kategori tempat ibadah, harga per meternya 500. Baru di sini kita menghitung rumusnya menggunakan aritmatika. Kita menggunakan sebuah perhitungan, pengurangan dan perkalian ya. Rumus untuk mengukur harga ya, itu kan kita menggunakan meter sama dengan meter sekarang dikurangi meter lalu. Jumlah meternya itu berapa? Meter bulan sekarang dikurangi meter bulan meter lalu. Kan kita bisa mengetahui untuk pemakaian 1 bulan terakhir ini. Nah, setelah diketahui jumlah meternya ya, perhitungannya adalah harga meter ya. Harga meter itu ini berdasarkan kategorinya nanti yang dipilih apa.
Kalau dia memilih usaha ya berarti yang diambilkan ini ya. Jadi jumlah meternya dikalikan dengan harga meternya. Ya, setelah itu eval ini kemarin ya kita merubah string menjadi sebuah integer biar dia bisa dibagi ya, diproses aritmatika. Ya, dolar hasil sama dengan dolar perhitungan. Ya, echo tabel ya kita menampilkan di dalam tabel, yaitu nanti hasilnya adalah di sini ya. ID pelanggan ya kita menampilkan ID pelanggan. ID-nya berapa kita ambilkan dari kategori variabel ID, kemudian bulan meter lalu ini istilahnya rinciannya. Ya, biaya harus dibayar adalah ini. Yes. Dolar meter kubik ya, meter kubiknya ini dolar meter ini ya, jumlah meternya itu. Kemudian dikali harga meternya juga diambilkan di sini. Ya, sama dengan dolar hasil dia diambilkan di sini. Yaitu hasilnya adalah seperti di bawah ini ya. Kemudian di bawahnya Anda yakin meter bulan sekarang lebih sedikit ya, ini misalkan jika meter lalu lebih besar daripada meter sekarang ya, maka dia akan menampilkan sebuah peringatan. Kan tidak mungkin ya kalau misalkan bulan meter lalu sudah 10 meter kubik, kok bulan sekarang menjadi 8 meter kubik, ya, berarti kan ada kesalahan ya dalam meteran itu, ada kerusakan. Nah, itu tidak mungkin seharusnya, karena kalau tidak digunakan pun seharusnya meternya masih sama, tidak berkurang. Jadi dia muncul peringatan seperti ini. Apakah yakin meter bulan sekarang lebih sedikit daripada meter bulan lalu ya? Tipe button value perbaiki on click history go ya. Jadi kita memperbaiki pada bagian history ini ya, history ini meter lalunya itu akan diperbaiki. Ya, nanti Anda bisa coba ya, bulan meter lalu diisi lebih banyak daripada bulan meter sekarang. Ya, ini dia tampilkan di bawahnya. Ya, ini ketika belum diisi maka dia akan menampilkan teks yang berwarna merah ini. Ya. Ini tombol reset. Ya, ini. Reset adalah untuk menampilkan form pdam.php. Jadi ketika dia diklik dia seperti dibuka baru ya, Ya, itu nanti Anda bisa praktikumkan ya, kalau ada kendala Anda bisa konsultasikan, misalkan sudah sesuai dengan saya tetapi masih ada yang error, silahkan nanti Anda bisa untuk mengkonsultasikan ke saya, bisa menggunakan WA ya, bisa menggunakan email ya, misalkan di screenshot ataupun di foto ya codingannya, errornya pada line berapa, tetapi Anda coba perbaiki terlebih dahulu ya. Ya, untuk ini nanti jangan lupa untuk laporannya Anda kirim ya, dikirim ke email saya beserta 2 pertemuan yang kemarin ada 2 pertemuan tetapi ada 3 ya, ada 3 project ya, ada 3 laporan yang harus Anda kirimkan, berarti 4 dengan yang sekarang. Ya, baik, kiranya seperti itu untuk pertemuan ataupun penjelasan pada pertemuan yang keempat di sini. Untuk memulainya ya silahkan Anda bisa download dulu ya, ini di Siakat ya, di Siakat sudah saya upload ini ya filenya ya, ini sudah saya upload ini filenya yang keempat. Ya, jadi ada ini 1, 2, 3, 4 ini ya, ini untuk pengantarnya saja ya. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini ya, jangan lupa tetap harus cermat ya dalam penulisan pemrograman, karena kuncinya adalah itu ya. Kalau Anda tidak cermat maka nanti agak satu kesalahan huruf saja ataupun tanda petik ataupun koma itu akan membuat error. Jadi silahkan membuat dengan cermat. Ya, kiranya seperti itu untuk penjelasannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih juga ya bagi yang sudah like dan subscribe. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini ya, pada sore ya, dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.